Bayangkan ada dua pesawat yang begitu tangguh, sampai-sampai ketika mereka terdengar di langit, pasukan darat langsung mencari perlindungan. Inilah dua legenda medan perang modern A-10 Thunderbolt II, dijuluki tank killer milik Amerika Serikat, dan Su-25 Frogford, dijuluki tank terbang dari Rusia. Dua jet serang darat yang dirancang khusus untuk satu hal, menghancurkan musuh di darat tanpa ampun. A-10 Thunderbolt II, yang sering disebut Warthog dibekali meriam raksasa Gau-8 Avenger, mampu menembakkan 3.900 peluru per menit. Tank baja hanya butuh satu rentetan dari Warthog untuk mengubahnya jadi rongsokan. Tapi jangan salah, lawannya pun bukan sembarangan. Su-25 Rusia juga dikenal brutal. Didesain untuk bertahan dari tembakan rudal dan senjata ringan, pesawat ini bisa tetap terbang walau sudah tertembak berkali-kali. Bagi pasukan NATO, kehadiran Su-25 adalah mimpi buruk di garis depan. Dua pesawat ini lahir dari ideologi dan teknologi yang sangat berbeda, tapi punya satu kesamaan. Mereka masih ditakuti hingga sekarang, puluhan tahun sejak pertama kali diterbangkan. Pertanyaannya di medan perang modern, siapa yang lebih unggul? Apakah Warthog Amerika yang mematikan? Atau Frogford Rusia yang tak bisa dihentikan? Simak video ini sampai habis, karena kita akan kupas kekuatan, kelemahan, dan sejarah berdarah dua pesawat serbu legendaris ini. A-10 Thunderbolt II, atau yang lebih dikenal dengan julukan Warthog, bukanlah jet tempur biasa. Ia bukan pesawat siluman atau supersonik, tapi justru lambat, kokoh, dan dibekali satu hal yang membuatnya ditakuti. Meriam Gau-8 Avenger berputar 7 laras, yang bisa melontarkan 3.900 peluru kaliber 30 mm per menit. Dirancang oleh Fairchild Republic, A-10 bukan untuk duel udara, tapi untuk menghancurkan tank, kendaraan lapis baja, dan pasukan darat musuh. Sejak pertama kali terbang pada 1972 dan resmi digunakan Angkatan Udara Amerika Serikat pada 1977, pesawat ini telah membuktikan ketangguhannya di berbagai medan perang, mulai dari Perang Teluk, Afghanistan, Irak, hingga mendukung pasukan NATO. Meski banyak pesawat tempur telah pensiun, A-10 masih terus digunakan, bahkan ditingkatkan hingga hari ini. Apa yang membuat A-10 unik bukan hanya senjatanya, tapi juga desainnya yang benar-benar berorientasi pada daya tahan dan efektivitas di medan pertempuran. Mesin turbofan kembarnya diletakkan di atas sayap belakang, jauh dari tanah, untuk menghindari hisapan debu dan kerusakan saat beroperasi di lapangan kasar. Pilot duduk di dalam kokpit yang dilapisi titanium armor setebal 1,5 inci, dijuluki bathtub, yang bisa melindungi dari proyektil langsung kaliber 23 mm. Sistem kendali pesawatnya pun tetap menggunakan kendali manual sebagai cadangan, sehingga A-10 tetap bisa dikendalikan meskipun sebagian besar sistem elektronik rusak. Sayapnya lebar dan lurus, memungkinkan manuver di kecepatan rendah dan terbang rendah untuk dukungan udara dekat, close air support. Semua aspek dari A-10 dibuat agar bisa bertahan dan terus bertempur. Inilah bagian yang paling ikonik dari A-10, meriam Gau-8 Avenger kaliber 30 mm, salah satu senjata pesawat paling mematikan yang pernah dibuat. Meriam ini begitu besar dan kuat, hingga hampir sepertiga badan A-10 adalah dudukan senjata ini. Pelurunya bukan hanya bisa menembus kendaraan lapis baja, tapi juga menghancurkan tank berat Soviet. Ketika menembak, efek suara dan getarannya sangat khas, sebuah deru, BRRRRT, yang menjadi mimpi buruk di telinga lawan. Bahkan, A-10 menembak begitu cepat sehingga pesawat bisa kehilangan kecepatan akibat recoil. Peluru armor piercingnya menggunakan depleted uranium, membuatnya bukan hanya berbahaya saat mengenai target, tetapi juga menimbulkan efek radiasi ringan. Dalam konflik seperti Perang Teluk atau Afghanistan, A-10 menjadi pelindung utama pasukan darat, menyapu musuh-musuh dari udara secara presisi. A-10 benar-benar membuktikan keunggulannya dalam berbagai konflik. Pada Perang Teluk 1991, A-10 menghancurkan lebih dari 900 tank, 2.000 kendaraan militer lainnya, dan 1.200 artileri Irak, angka yang luar biasa untuk pesawat dukungan darat. Dalam operasi di Afghanistan dan Irak, A-10 menjadi penyelamat pasukan darat AS dan sekutunya yang terkepung atau diserang. Salah satu momen heroik tercatat ketika A-10 mampu kembali ke pangkalan dengan satu mesin rusak, sayap berlubang, dan hidung pesawat hancur sebagian, namun tetap bisa mendarat dengan selamat.
Pesawat ini juga sering terbang di ketinggian sangat rendah untuk membidik target secara akurat menggunakan rudal AGM-65 Maverick dan bom pintar. Para prajurit di lapangan selalu merasa lebih aman saat mendengar suara A-10 di langit, karena tahu bantuan telah datang. Meskipun sangat efektif, keberadaan A-10 telah menjadi bahan perdebatan di dalam Pentagon. Beberapa petinggi militer mendorong pensiunnya A-10 dan menggantinya dengan F-35, yang dianggap lebih modern dan multi-role. Namun, banyak pihak, termasuk para veteran dan anggota Kongres, menentang keras rencana itu. Mereka berpendapat bahwa tidak ada pesawat lain yang mampu memberikan dukungan udara dekat seefisien A-10. Sebagai respons, A-10 mendapatkan berbagai upgrade, mulai dari sistem avionik canggih, kokpit digital, hingga kemampuan membawa senjata presisi modern. Angkatan Udara AS pun akhirnya memperpanjang masa pakainya hingga setidaknya 2030-an. Bahkan, pada 2024 lalu, A-10 masih aktif dalam latihan tempur gabungan di Eropa Timur sebagai sinyal kesiapsiagaan terhadap potensi agresi Rusia. Banyak orang membandingkan A-10 dengan pesawat serang darat lainnya, seperti Su-25 Frogfot dari Rusia. Meski sama-sama tangguh, A-10 unggul dari segi daya tembak dan proteksi pilot. Jika Su-25 adalah petarung tahan banting, maka A-10 adalah tank udara sejati. Bahkan jet tempur multi-role seperti F-16 atau F-35 tidak bisa menggantikan peran A-10 dalam dukungan udara jarak dekat, karena desain mereka tidak dibuat untuk bertahan di ketinggian rendah dan menghadapi senjata ringan dari darat. Inilah mengapa A-10 tetap memiliki tempat tersendiri di medan perang modern. Di tengah era drone dan jet siluman, pesawat ini membuktikan bahwa kecepatan bukanlah segalanya. Ketangguhan, presisi, dan keberanian untuk turun rendah demi menyelamatkan pasukan darat tetap menjadi nilai paling berharga. A-10 Thunderbolt II bukan hanya pesawat tempur. Ia adalah simbol kekuatan, keandalan, dan loyalitas terhadap pasukan darat. Dari desainnya yang sederhana namun brutal, hingga kemampuannya bertahan dalam kondisi ekstrim, Warthog telah menciptakan legenda tersendiri di dunia militer. Meski usianya telah lebih dari 40 tahun, ia tetap relevan, tetap ditakuti, dan tetap dibutuhkan. Selama perang darat masih terjadi, selama tank-tank musuh masih melaju, maka A-10 akan tetap terbang, membawa deru kematian dari langit. Dan mungkin, di medan pertempuran masa depan, suara BRRRRT itu masih akan terus terdengar, memberi harapan bagi pasukan darat dan rasa gentar bagi musuh di bawahnya. Su-25, atau yang dikenal dengan kode NATO, Frogfot, adalah pesawat tempur legendaris buatan Uni Soviet yang pertama kali mengudara pada tahun 1975. Pesawat ini dirancang khusus sebagai pesawat serang darat, Close Air Support, untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan infanteri di medan perang. Lahir dari kebutuhan untuk melawan kekuatan lapis baja NATO di masa Perang Dingin, Su-25 menjadi jawaban Soviet atas A-10 Thunderbolt II milik Amerika Serikat. Meski tidak sepopuler jet tempur supersonik seperti Su-27 atau MiG-29, Su-25 justru menjadi tulang punggung operasi udara Soviet dan Rusia dalam berbagai konflik. Daya tahan, kesederhanaan desain, dan kemampuannya mendarat di landasan kasar menjadikannya pesawat serang yang sangat disukai di berbagai medan tempur, dari Afghanistan hingga Ukraina. Su-25 dirancang bukan untuk kecepatan tinggi atau manuver ekstrim di udara, melainkan untuk bertahan hidup di neraka pertempuran. Fuselage pesawat ini diperkuat dengan titanium armor sepanjang kokpit dan komponen vital. Dengan dua mesin turbojet R195 dan sistem kontrol sederhana, Su-25 dapat tetap terbang meskipun terkena tembakan anti pesawat atau rudal ringan. Desainnya memprioritaskan kemampuan beroperasi dari lapangan terbang darurat, atau jalan raya yang hanya beraspal kasar. Bahkan dalam kondisi darurat, Su-25 bisa mendarat dengan roda rusak, atau sebagian mesin terbakar. Inilah yang membuatnya dikenal sebagai tank terbang, julukan yang tidak berlebihan mengingat ketangguhan dan daya tahannya dalam berbagai kondisi pertempuran. Su-25 dapat membawa berbagai jenis senjata dalam 8 titik gantungan di bawah sayap dan badan pesawat, dengan total beban tempur hingga 4.400 kg. Persenjataannya meliputi roket tak berpemandu, bom gravitasi, bom klaster, rudal anti-tank seperti KH-25, hingga POD meriam tambahan. Selain itu,
Pesawat ini juga dipersenjatai dengan meriam GSH-32 kaliber 30 mm di sisi kiri bawah badan pesawat. Dalam perang modern, Su-25 dimodifikasi untuk membawa rudal berpemandu dan sistem targeting POD, meningkatkan efektivitasnya dalam operasi presisi. Meski kalah dalam hal teknologi stealth dan kecepatan, kekuatan serangnya di darat tidak bisa dianggap remeh. Satu gelombang serangan Su-25 bisa menghancurkan konvoy tank atau basis musuh dalam hitungan menit. Su-25 telah beraksi di banyak konflik besar dunia, Perang Soviet di Afghanistan, Perang Chechnya, Perang Georgia, hingga konflik Suriah dan Ukraina. Dalam Perang Soviet Afghanistan, Su-25 menjadi momok bagi para mujahidin, menyerang posisi gerilyawan di pegunungan dan lembah yang sulit dijangkau. Di Georgia pada tahun 2008 dan konflik Ukraina modern, Su-25 juga digunakan dalam misi serangan taktis, meskipun menghadapi tantangan dari rudal manpads dan sistem pertahanan modern. Bahkan negara-negara seperti Angola, Irak, dan Korea Utara mengoperasikan Su-25 sebagai bagian dari kekuatan udara mereka. Reputasinya sebagai pesawat tempur, survivor, membuat banyak negara berkembang tertarik, terutama karena biaya operasionalnya yang lebih rendah dibandingkan jet tempur generasi keempat. Meski desain aslinya sudah berumur puluhan tahun, Su-25 tidak ditinggalkan begitu saja. Rusia telah mengembangkan berbagai varian modern seperti Su-25SM, Su-25SM3, dan Su-25UBM. Versi-versi ini memiliki avionik yang diperbarui, sistem navigasi GPS GLONASS, kemampuan peperangan elektronik, serta kemampuan menggunakan persenjataan pintar. Selain itu, banyak Su-25 kini dilengkapi dengan sistem perlindungan terhadap rudal inframerah, seperti flare dan jammer. Modernisasi ini bertujuan memperpanjang usia operasionalnya dan membuatnya tetap relevan di tengah perubahan medan tempur modern yang dipenuhi drone dan sistem pertahanan canggih. Ukraina, misalnya, bahkan memodifikasi Su-25 untuk membawa rudal NATO standar dalam konflik melawan Rusia. Sering dibandingkan dengan A-10 Thunderbolt II dari AS, Su-25 memang memiliki banyak kemiripan dari segi peran dan konsep. Namun ada perbedaan mencolok. A-10 lebih unggul dalam hal armor, daya jelajah, serta persenjataan utama seperti GAU-8 Avenger, meriam 30 mm yang sangat mematikan. Namun Su-25 jauh lebih sederhana dalam desain, lebih murah untuk diproduksi dan dioperasikan, serta lebih cepat. Pilihan antara keduanya mencerminkan filosofi militer masing-masing negara. A-10 adalah simbol dominasi udara berbasis teknologi tinggi dan daya hancur, sementara Su-25 adalah senjata perang rakyat, kokoh, sederhana, dan bisa bertahan dalam lingkungan tempur yang brutal. Meskipun tidak bisa mengimbangi A-10 dalam semua aspek, Su-25 tetap relevan dan disegani karena efektivitasnya yang terbukti. Hari ini, Su-25 masih aktif digunakan di lebih dari 20 negara. Meski sudah ada wacana penggantian dengan pesawat tanpa awak, drone, atau jet tempur multirole yang lebih modern, nyatanya Su-25 tetap menjadi pilihan utama dalam misi-misi serangan darat konvensional. Pesawat ini terbukti ideal untuk konflik regional, perang gerilya, dan operasi kontraterorisme. Dengan biaya perawatan rendah, kemampuan bertahan tinggi, dan fleksibilitas dalam berbagai jenis misi, Su-25 akan tetap mengudara selama masih ada perang di darat. Warisannya sebagai tank bersayap akan selalu diingat dalam sejarah perang modern, sebagai salah satu pesawat tempur paling efektif dan paling tahan banting yang pernah dibuat.